Siap, siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di hadirat ini? Baik, Ibu cek ya satu-satu. Amelia, Sakit, Bu. sakit? Iya, Bu. Andre, Iya, Bu. Ozan, Raika, Ilham, Jihan, Jihan Dwi, Bu. M. Sahrul, Mai Nadia, Aisyah, M. Putra, Ada, Bu. Nadia, Bu. Nasya, Bu. Nova, Putri, Ada, Bu. jumlah dari Sakit apa Melia? Demam. Ya, kita doakan ya. Semoga Melia cepat sehat, cepat beraktivitas kembali, belajar kembali. Oke, hari ini kita akan memulai pelajaran. Tapi tentu saja sebelum mulai pelajaran masih ingat enggak? Masih semangat enggak? Masih semangat pagi ini enggak? Masih. Ya semangat lah, kalau belajar itu semangat yang penting. Nah, sebelum kita belajar, kita buat dulu. Tunjukkan semangatmu. Ya? Tunjukkan semangatmu. Aku bisa, yakin bisa, pasti bisa. Sekali lagi. Aku bisa, yakin bisa, pasti bisa. Luar biasa ya. Semangatnya luar biasa. Nah, sekarang untuk semangat kembali, Ibu minta kita menyanyikan lah ya lagu daerah dari dari Tanah Melayu. Apa judulnya? Rancang Kuning. Hitungan ketiga kita mulai nyanyikan dengan semangat untuk tambah semangat pagi ini ya. 1, 2, 3. Rancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju ke laut dalam. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Luar biasa, nyanyinya bagus sekali, semangatnya tetap tinggi. Nah, hari ini kita tentu akan mengulang ya, pelajaran minggu lalu yang kamu pasti ingat apa yang menjadi materi kita minggu lalu. Dinamika demokrasi Pancasila. Jadi itu adalah materi minggu lalu. Jadi minggu lalu itu memang kita sudah membahas itu. Tentu saja Ibu ingin mengatakan kembali ya, mengingatkan kembali apa saja yang menjadi penjelasan daripada demokrasi itu dulu, Pak. Kita nanti ke pelajaran yang selanjutnya. Nah, sekarang yang bisa menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Nadia lagi. Ayo. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya berhak mengambil
Betul sekali ya. Jadi kalau udah paham tentu kita akan masuklah materi kita yang baru. Inilah dia nak ya, tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah jadi nanti setelah kita mempelajari ini, maka nanti Ibu akan memberikan namanya lembar kerja. Disitulah kita akan melakukan yang namanya diskusi kelompok. Jadi nanti kita bagi-bagi kelompok, kemudian kamu ambillah atau kamu akan menuliskan apa yang menjadi tugas kelompok ini, dan nanti kita akan ambil kesimpulan. Nah sebelum itu kita tengok dulu apa ya yang menjadi sistem di Indonesia ini. Sistem hukum ini kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Jadi kompetensi dasar itu adalah mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini kompetensi dasarnya. Kemudian indikator ini kita capai. Jadi indikator inilah yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu adalah memahami sistem hukum di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi ya. Kita identifikasi nanti sistem peradilan Indonesia. Kemudian mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum. Kemudian yang keempat adalah mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini indikatornya ya. Kemudian yang tujuannya yang akan kita capai. Jadi dalam pembelajaran inilah yang akan kita capai selama 2 kali pertemuan. Yang pertama, melalui metode diskusi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan materi sistem demokrasi di Indonesia ya. Yang kemudian melalui metode diskusi, peserta didik diharapkan dapat mengimplementasikan sikap disiplin terhadap aturan ya sebagai cermin sistem hukum dan peradilan Indonesia dengan tepat. Kemudian, nah kita pakai yang namanya kooperatif jigsaw ya. Jadi peserta didik dapat menganalisis sikap yang sesuai dengan hukum yang benar. Jadi nanti kamu sikapnya sesuaikan dengan hukum yang ada. Kooperatif jigsaw itu adalah kamu melakukan yang namanya diskusi. Nah ini dia. Kamu juga nanti diajak untuk menganalisis, kemudian kamu juga nanti akan. Nah, jadi itulah sekelumit tentang gambaran bagaimana sistem hukum di Indonesia. Ya, Ibu kira dari penjelasan Ibu tadi sudah nampak gambarannya. Nah, sekarang dari apa yang Ibu sudah paparkan, maka kita akan membuatlah atau Ibu akan bagikanlah kelompok. Nah, kelompoknya ya. Jadi kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Jadi kelompok ini akan Ibu bagi LKPD-nya. Di sana sudah ada apa yang harus kamu diskusikan per kelompok ya. Ini kamu bagikan satu orang satu ya. Nanti dicari apa yang menjadi diri apa. Kemudian ini bagikan juga satu orang satu, diskusikan. Nanti di dalam buku cetak juga sudah ada, bisa kamu jadikan pedoman di halaman 76. Coba kamu sekarang yang kelompok 1 bacakanlah hasil diskusinya. Kelompok 1 yang mana tadi? Sini ada ya. Bacakanlah dengan keras. Nanti ada pertanyaan atau saran ya. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Masya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian hukum menurut para ahli atau pakar. Hukum adalah peraturan norma-norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Lebih lanjut, berikut pengertian
terjadinya kasus tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham. Kasihan kepada Nenek Mina karena mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari PT Rumput Saryatan. Gimana jawabannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putra. Penyebab kasus tersebut adalah PT Rumput Saryatan merasa haknya dilakukan Nenek Mina sehingga membawa Ya, jadi waktu kita tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Orang tua, semuanya sudah menjawab. Ya. Nah, jadi untuk menghadiri pelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Semoga apa yang disampaikan ini berkah bagi kita semua ya. Dan apa yang kita sampaikan inilah yang menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Ya, jadi untuk ketua kelas, semoga dengan doa, semoga ini kita dapat. Ya, berat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.